Bukankah la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im? Yang akan ditanya oleh Allah nikmat yang besar kelak di seri sekian nikmat yang ada ialah nikmat ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Enggak ada nikmat lebih dari itu. Sehingga ada seorang syair pernah berkata, "Ma sarrani an akuna min ghairi syi'atihi law anna li ma hawathu al-arabu wal ajamu." Aku tidak pernah gembira dan tidak pernah bakal senang kalau aku tidak menjadi Syiah Ali bin Abi Thalib, walau aku memiliki semua yang dimiliki oleh Arab maupun Ajam. Limadha? Kenapa? Kalau Allah berikan kita jabatan, belum tentu Allah cinta pada kita. Allah berikan kita harta, belum tentu Allah cinta pada kita. Allah berikan kita apa saja, belum tentu Allah mencintai kita. Tapi kalau Allah memberikan kita hidayah, petunjuk untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, untuk mengenal Rasul, untuk mengenal Ahlul Bait, ini satu bibit pertama yang harus syukuri bahwa Allah ingin mencurahkan nikmatnya pada kita. Terimalah nikmat ini. Sering saya sebut agar kita jangan minder kalau kita disebut pengikut Ahlul Bait. Ya. Wallahi la syai', biar apa yang hilang itu enggak berarti bagi kita. Semua itu enggak berarti. Karena kita miliki segala sesuatu, kalau kita enggak kenal Ahlul Bait pun kita enggak memiliki apapun sebenarnya. Apa yang kita miliki kalau kita enggak kenal Rasulullah? Enggak ada artinya. Imam Baqir pernah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakunal maut ahab ilaihi minal haya wal faqr ahab ilaihi minal ghina wal marad ahab ilaihi minas sihah. Imam Baqir pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, belum iman salah seorang dari kalian kalau sebelum mencintai mati daripada hidup. Lebih senang mati daripada hidup, lebih senang miskin daripada kaya, lebih senang sakit daripada sehat. Yang mendengarkan ini teriak semua, ya Imam, siapa yang mampu? Kita minta umur panjang, kita nggak mau mendapat hidup dari miskin, kita juga nggak mau sakit, kita mau sehat. Kita diperintahkan untuk berobat kalau sakit. Ibadallah tadawau fa innal ladzi khalaqad da' khalaqa ma'ahu dawa. Bagaimana kamu sebutkan hadis dari datukmu? Belum iman sebelum lebih senang mati daripada hidup, lebih senang miskin daripada kaya, lebih senang sakit daripada sehat. Imam Baqir kemudian menerangkan arti hadis ini. Kalian lebih senang mana? Hidup membenci Rasul dan keluarganya, dengan mati membawa cinta Rasul dan keluarganya. Kalian lebih senang mana? Miskin, gak punya apa-apa, tapi memiliki cinta Rasul dan keluarganya, atau kaya memiliki segalanya tapi gak memiliki cinta Rasul dan keluarganya? Kalian lebih senang mana? Sakit tapi dalam tetap memegang cinta Rasul dan keluarganya, atau sehat tapi enggak cinta Rasul dan keluarganya? Semua mereka teriak, demi Allah kami milih mati, kami milih miskin, kami milih sakit, yang penting tetap memperoleh cinta hubbu Muhammad wa ali Muhammad. Id, hari raya, nikmat yang besar. Orang yang ada di dalamnya cinta Rasul, cinta keluarga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah peduli apa yang terjadi. Dibenci orang, dikucilkan orang, enggak memiliki sesuatu. Ada pecinta Ali bin Abi Thalib, pecinta Ahlul Bait, syair terkenal besar di zamannya, dijumpai dia mati di tengah jalan. Ketika dilihat, diambil,
kantongnya ada tulisan syair-syair terakhir yang ia tulis sebelum mati, panjang. Ungkapan syair itu semua pujian kepada Rasul dan Ahlul Bait. Akhir syair itu, karena dia hidup di pemerintahan yang membenci Ahlul Bait, dia bilang, aku pilih mati daripada aku makan sesuap nasi aku terima dari pembenci Ahlul Bait. Nikmat. Kalau kita mau putar balik, kita mau tukar nikmat ini, kita rugi. Dimana nikmat? Kenapa mencintai Rasul dan Ahlul Bait menjadi nikmat dan puncak nikmat? Karena yang kita cinta ini enggak pernah melupakan kita. Karena yang kita cinta ini akan memberikan semua keuntungan bagi kita. Karena mereka enggak perlu dari kita. Ada orang mencintai orang karena sesuatu. Kemudian yang dia cintai, yang merasa dicintai, kemudian memeras yang mencintai dia. Rasulullah Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, mereka yang memiliki segala macam tidak memerlukan sesuatu dari kita, tapi mereka memberi. Itulah kekuasaan Allah yang Allah berikan pada mereka. Karena itu pecinta Ahlul Bait merasakan hari raya besar ketika hari itu dinampakkan kedudukan besar yang ada pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Ghadir bukan satu-satunya peristiwa yang menunjuk kepada kepemimpinan Ahlul Bait dalam Islam ini. Kita melihat hadithud dar yang baru saya baca tadi, ketika Imam Ali masih umur 10 tahun. Kita melihat hadith al-manzilah ketika Rasul menyebutkan bahwa Ahlul Bait, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah bagaikan Harun dalam dengan Musa. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu di hadapanku bagaikan Harun di hadapan Musa, cuman tiada nabi setelahku? Apa kedudukan Harun? Baca tadi ayat Quran yang saya baca dalam surat Thaha, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Bahwa posisi Harun di hadapan Musa ialah penerus Musa. Ketika Musa untuk mengambil Taurat, yang harus mengopeni Bani Israel Harun. Tapi umat Musa enggak memerangi Harun. Umat Muhammad memerangi Harun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithul manzilah gamblang. Atau kita lihat hadithus safinah. Mathalu ahli baiti fikum kasafinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Gamblang. Atau hadithul tsaqalain yang Rasul sebutkan, kalian gak pernah akan sesat selamanya selagi ada dua ini, kitab Allah wa itrati ahla baiti, dan kedua-duanya lan yaftariqa, gak pernah pisah hatta yarida alayyal haud. Ketentuan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita seorang muslim yang mempercayai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita di hadapan Rasul cuman sami'na wa ata'na. Kita cuma berkata sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Enggak ada pilihan. Kalau sudah Rasul yang menentukan, maka lahumul khiyarah, tidak berhak siapapun untuk milih. Karena Rasul enggak milih karena emosi seorang Rasul untuk memilih menantunya. Emosi seorang Rasul menyanjung keluarganya. Emosi itu tidak ada, itu manusia biasa. Tapi kalau Rasul sudah maksum. Rasul ketika berbicara, ketika menyampaikan, kita mengambil, ketika memberi, ketika apapun, semua dalam kontrolan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena itu
untuk menjadi wala kepada ahlul bait ayyuhal ikhwah, kita perlu kaji sejarah mereka agar kita bisa menanamkan rasa cinta pada mereka. Kalau ada cinta ini pada mereka, berarti kita telah memperoleh nikmat yang begitu besar. Dan untuk memegang nikmat ini, mensyukuri nikmat ini, kita tidak pernah akan peduli apa yang terjadi. Pernah mendengarkan sejarah Hujr bin Adi, pengikut pencinta Imam Ali yang setia. Ketika dia menjenguk Imam Ali di akhir hayat Imam Ali, setelah Imam Ali ditikam oleh Ibnu Muljam, ketika Hujr bin Adi menjenguk, Imam Ali melihat, apa yang kelak kalau suatu hari kamu diperintahkan untuk berlepas tangan dariku. Kata Hujr, tidak, aku tidak pernah akan lepas tangan darimu. Tetap aku berpegang teguh dengan talimu, wahai Ali bin Abi Thalib. Walau aku dibunuh, walau aku diperlakukan apapun. Imam Ali melihat dengan dia, semoga Allah membalas kamu dengan semua yang kamu berikan untuk mencintai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah Imam Ali wafat dalam sejarah yang singkat? Hujr dibunuh, panggil oleh pemerintahan yang zalim saat itu. Dia, putranya dan beberapa pengikut pencinta Ali bin Abi Thalib. Kata Hujr begini, kalau kamu membunuh saya, bunuh anakku dulu. Kata algojonya, loh kenapa kamu serahkan anakmu dulu? Biasanya seorang ayah ini melindungi anaknya. Kenapa kamu berkata, iya, bunuh anakku dulu, kalau memang kamu mau bunuh dia setelah aku, bunuh dia baru bunuh aku. Kenapa? Aku takut gak ketemu dengan dia di akhirat dengan Ali bin Abi Thalib. Aku takut kalau ia melihat ayahnya dibunuh, ia berubah, kemudian berpaling dari Ali bin Abi Thalib, dan kita gak ketemu di akhirat. Bunuh dia sebelum aku. Al-mahabbah wal wala li ahlil bait membawa kita tidak akan peduli dengan apa yang terjadi. Walaupun menyandang diri mengatakan wala pada ahlul bait itu berat, karena perilaku kita harus kita rubah, karena kita memakai bendera yang suci. Kita menyebutkan cinta pada keluarga-keluarga besar, yaitu keluarga ahlul bait. Harus juga kita ada perubahan dalam sikap hidup kita. Jangan kita menyebutkan hal-hal yang indah semacam ini, tapi kemudian sepak terjang kita jauh, bahkan mencoreng nama ahlul bait alaihimussalatu wassalam. Bagaimana kita bergaul dengan sesama kita, bagaimana kita cara bisnis kita, bagaimana cara kita megang amanat kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana hal-hal semacam ini. Jangan kita menyebutkan hal-hal yang indah, kemudian perilaku dan praktik kita bertentangan. Tapi kita mohon kepada Allah di hari besar, Ghadir Khum, dan hari-hari yang diabadikan oleh sejarah, hari-hari yang besar untuk ahlul bait, untuk Rasul dan keluarganya, kita bertawassul pada mereka agar kita diberi taufik untuk mampu mengikuti perilaku mereka. Ini yang paling penting dalam semua peringatan kita memperingati. Hadis ad-dar, hadis, belum lagi hadisul mu'akhah, ketika Rasul mempersaudarakan, ketika sampai di Madinah, semua orang dipersaudarakan Rasulullah, kecuali Ali bin Abi Thalib. Imam Ali berkata, ya Rasulullah, semua kamu dikasih bagian, kamu persaudarakan satu dengan yang lain, aku dengan siapa? Rasulullah hanya berkata, anta akhi fid dunya wal akhirah, kamu itu aku bagianku, kamu saudaraku di dunia dan akhirat. Ayyuhal ikhwah, sekali lagi sebelum saya akhiri, ketika kita membicarakan kebesaran ahlul bait, ketika mencari riwayat-riwayat mengenai kedudukan mereka di sisi Allah, di sisi Rasulullah, dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengkultuskan orang, tapi kita cuma menyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma memuliakan orang yang dimuliakan Rasulullah, mengagungkan orang yang diagungkan Rasulullah, menghormati orang yang dihormati Rasulullah, mencintai orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Dan ini ajrul risalah, ini opah risalah yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau tidak kita berikan opah ini,
kita masih belum mampu menatap wajah Rasul kemudian berkata, berikanlah aku syafaat ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi sekali lagi, kajian Ghadir, kajian wafat para a'immah, kajian milad, kajian mengenai Zahra, kajian Rasulullah, kajian semua ini adalah membuka wawasan kita untuk menimba ilmu dan menambah khazanah ilmu kita, bukan untuk jadikan ajang perpecahan di antara kita. Sekali lagi, jangan pernah digunakan perbedaan atau ilmu yang kita kaji ini untuk kemudian kita show dengan yang lain, mengejek yang lain, karena itu enggak diinginkan. Sama sekali enggak diinginkan oleh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena itu sekali lagi, mengkaji sejarah mereka dengan nawaitu, ingin mengamalkan apa yang ada pada mereka, apa yang mampu. Sering saya ungkap berkali-kali, mengamalkan semua mustahil, tetapi setidaknya apa yang mampu mulai kita kerjakan. Ayyuhal ikhwah, sekali lagi selamat bahagia dalam rangka menyambut hari raya Ghadir Khum. Semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita untuk mampu mencintai Rasulullah dan keluarganya, dan kemudian kita bisa meraktekkan apa yang mampu kita praktekkan yang diajarkan Rasul dan keluarganya, agar kemudian kelak kita ketemu Rasul dan keluarganya dan masuk surga bersama Rasul dan keluarganya. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, warzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik, واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.